Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan nastamtiru bihir rahmat wa nastajni bihi thimarul hidayat. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil atiyat wa azimil hibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khalilu syahadatan takunu lana najatan fi hadhihi dunya ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ikhwanana, sahabat-sahabat fillah, para pecinta ilmu dan ahlul ilm yang insya Allah selalu menyaksikan dalam tayangan program live setiap menjelang buka puasa di bulan suci Ramadan melalui Majelis Ta'lim Darus Sofa Medan. Tidak terasa, waktu terus berjalan. Yang kita merasakan seakan-akan baru kemarin-kemarin kita merasakan masuk bulan suci Ramadan. Namun sekarang kita sudah merasakan berada di penghujung bulan suci Ramadan. Penghujung bulan suci Ramadan dari satu sisi adalah sebagai bentuk kegembiraan tersendiri. Karena di penghujung bulan suci Ramadan kita telah menyelesaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan dibebaskannya dari api neraka. Sebuah anugerah yang besar. Dan anugerah yang di akhir bulan suci Ramadan ini bukanlah anugerah yang diturunkan oleh Allah di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lain. Tapi akhir bulan suci Ramadan istimewa karena umat Islam telah menyelesaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, di balik kegembiraan dan juga kesukacitaan kita selesai dalam ibadah tersebut, pastinya terselip bagi orang yang beriman, bagi orang yang memahami arti taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga anugerah-anugerah besar yang diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Hatinya remuk redam. Hatinya merasa sedih ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Maka harapan besar kita sebelum kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kekurangan-kekurangan kita, kekhilafan kita, keteledoran kita di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan masih di dalam waktu yang mulia dan istimewa ini, kita semuanya berusaha dan banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita semuanya insyaallah. A'id alaina syahrul Ramadan sinin adidah wa madidah. Kembalikan kepada kita ya Allah bulan suci Ramadan bertahun-tahun. Sinin ba'da sinin, tahun ini dan tahun berikutnya, wa a'wam ba'da a'wam. Zaidina ghaira muntaqisin. Insyaallah kita bertambah kawan, insyaallah bertambah sahabat, insyaallah tidak berkurang dari kita. Mujtami'ina la mutafarriqin. Kita bisa kumpul bukan kemudian tercerai-berai. Radin ghaira sakhitin. Dalam keadaan ridho, bukan kemudian saling membenci atau kita tidak ridho dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanana, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya akhir Ramadan memiliki juga nilai ibadah-ibadah yang harus kita perhatikan. Di antara yang perlu kita perhatikan yang terpenting adalah selesaikan urusan zakat fitrah dengan baik. Saya tidak di dalam
konteks membahas akan perbedaan pendapat para ulama tentang beras ataukah uang. Tapi secara garis besarnya pernah disebut di dalam fatwa Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika beliau ditanya tentang mengeluarkan zakat dengan uang. Beliau mengatakan yang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras sah menurut seluruh para ulama. Dan yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sah menurut madhab Imam Abu Hanifah kalau sesuai dengan syarat dan ketentuan kriteria yang ditentukan oleh madhab Imam Abu Hanifah. Dan tidak sah menurut 3 madhab yang lain, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Namun yang perlu kita bahas adalah, yang penting adalah berusahalah kita mengeluarkan zakat fitrah ini thayyibatan anfusana. Kita nyaman diri kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jangan merasa terbebani. Jangan merasa berat. Zakat fitrah ini setahun sekali, Tuan. Zakat fitrah ini setahun sekali. Dan itu pun cuma 2,7 kilogram. Rasanya kalaupun umpamanya dengan harga pun, nilai harganya itu lebih mahal baju kita. Lebih mahal kaos kita. Lebih mahal sandal kita. Maka perhatikan zakat fitrah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta tu'adda zakatul fitr. Puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dengan bumi sampai ditunaikan zakat fitrah dengan baik. Setelah pelaksanaan zakat fitrah, di antara hal lagi yang perlu untuk diingat adalah, marilah kita hidupkan malam hari raya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak melaksanakan takbiran, dengan hati yang bergejolak antara gembira dan sedih, dengan hati antara mengharap dan takut, dengan hati yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa yang kita pastinya mengerti ini adalah waktu-waktu akhir. Kita akan ditinggal bulan suci Ramadan. Kita tidak mengatakan bahwa di luar Ramadan doa tidak dikabulkan. Tapi ini adalah waktu-waktu istimewa yang akan kita tinggalkan. Berusahalah kita semuanya untuk menjaga kehormatan malam Idul Fitri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbiran. Dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Man ahya lailatayil id ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya. Maksudnya menghidupkan adalah lebih serius dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kebanyakan masyarakat kita ketika malam hari raya malah sibuk untuk tidur. Sibuk untuk entah jalan-jalan kemana, kemudian bahkan mungkin sholat isya entah masjid udah tambah sepi. Sholat subuh pun juga demikian. Maka kita semuanya sebagai orang yang ngerti ilmu, kita semuanya sebagai orang yang faham akan majelis taklim, yuk hidupkan malam ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malam akhir Ramadan atau malam Idul Fitri. Dan setelah itu jangan lupakan untuk mandi, sholat Idul Fitri, dan berangkat menuju masjid atau lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan memperbanyak takbiran. Dan juga disunnahkan sebelum kita berangkat untuk kita makan meskipun sedikit. Akankah kurma ataukah minum air sebelum kita berangkat ke masjid, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan setelah sholat Idul Fitri, yang pada saat itu, setelah Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua umat, setelah Allah Subhanahu wa taala maafkan semua umat, yang mengkhawatirkan adalah setan mulai bebas kembali. Disitulah, janganlah kemudian kita di hari pertama kita ditinggal bulan suci Ramadan, kemudian mata kita jelalatan. Baru ditinggal 1 hari beberapa jam dari bulan suci Ramadan,
kemudian kita bermaksiat lagi. Kemudian kita seakan-akan terbebas dari bulan suci Ramadan. Kalau kita ngerasa seakan-akan kita bebas dari bulan suci Ramadan, apa bedanya kita sama setan? Yang setan di bulan suci Ramadan diikat semuanya, kemudian di selesai Ramadan terbebas. Taubahnya kita sama dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingatlah pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan. Madrasah bulan Ramadan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan di antara puasa yang sering kita dengar dalam ayat Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita bisa menjaga apa yang telah dididikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan insyaallah memberikan pengaruh yang sangat positif dalam diri kita dalam setahun ini. Taubahnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan cuma 5 menit, 7 menit. Khusyuk-khusyuk pun 10 menit. Kalikan 5 tidak sampai 1 jam. Tapi insya Allah bisa menjaga 1 hari penuh. Antara sholat dengan sholat bisa terjaga. Dengan kita melaksanakan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Demikian juga bulan suci Ramadan. Yang 1 bulan ini insya Allah pengaruh dalam diri kita sampai insya Allah jumpa kembali di tahun berikutnya. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Ramadan yang sekarang ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Hati para aulia solihin yang menerima anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah rahmat, maghfirah dan itqun minan nar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditebarkan kepada seluruh makhluknya. Terkhusus anugerah-anugerah besar yang diturunkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, di tempat-tempat yang mulia. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian yang sempurna dari anugerah-anugerah tersebut. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan untuk memanjangkan umur kita. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita berkeinginan untuk lama-lama di dunia, namun kita kepingin untuk bisa lebih berbuat untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi solihin, solihat. Majlis ini insyaallah menjadi majlis yang memberikan pengaruh yang besar, yang positif kepada masyarakat, khususnya pada kaula muda. Sehingga kita semuanya bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Orang-orang yang bercinta, mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, kumpul karena Allah, pisah pun juga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tayangan-tayangan yang telah dilakukan atau yang telah dibuat oleh kawan-kawan IT dari Majelis Ta'lim Darus Safa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dakwah yang menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah kita semuanya saling dukung mendukung karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu-waktu kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang penuh dengan lindungan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita berdoa dengan semua yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta oleh Rasulullah dan diminta oleh solihin, kita pun minta kepada Allah. Dan apa yang Rasulullah dan orang-orang solihin minta perlindungan kepada Allah darinya, kita pun juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian. Jumpa-jumpa kembali insyaallah di majelis-majelis ta'lim, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Kita semuanya insyaallah selalu hadin muhtadin, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menjadi duta hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.